Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi tentang mata kuliah Internet of Things. Yang kali ini kita akan berbicara tentang komputer network atau jaringan komputer. Seperti kita ketahui, IoT adalah sebuah sistem yang terintegrasi yang karakteristiknya real time, mempunyai data di cloud. Tentunya tidak terlepas dari jaringan komputer atau internet connection untuk mentransfer data, memberikan informasi secara real time. Memang ini sebagian ada relasi atau korelasinya terhadap mata kuliah komputer atau jaringan komputer. Oke, seperti yang Anda sudah pelajari, komputer network terminologi adalah network atau group of computer associated device, terdiri dari beberapa komputer atau kumpulan beberapa komputer yang terkoneksi antara satu dan lain sehingga membentuk sebuah jaringan. Jaringan ini yang digunakan untuk mentransfer data, sharing data, berbagi data, kan gitu ya, yang terkoneksi antara satu dan lain yang seperti umum kita gunakan sekarang internet ya. Ada beberapa klasifikasi atau karakteristik, ada mulai dari local area network atau yang paling luas adalah wide area network atau worldwide, internasional kan dunia. Wide area network, setelah itu ada MAN atau metropolitan area network, skala kota kan gitu ya. Kalau kita di Pekanbaru, antara kota Pekanbaru dengan kota yang lainnya dikategorikan sebagai metropolitan area network. Nah, di bawahnya ada skala yang lebih kecil lagi, ada local area network. Seperti dalam satu kampus, WIR, kita mempunyai satu local area network dedicated untuk WIR saja. Nanti setelah keluar dari WIR ada satu gateway khusus, ya kan gitu ya, yang menginisialkan ini local area network dari WIR kan gitu ya. Di bawahnya ada Wi-Fi, wireless LAN, wireless PAN, personal area network, Bluetooth atau Zigbee, XBee dan lain-lain. Ada wireless body area network untuk sensing sensor pada tubuh manusia kan gitu ya. Oke, ini umum sekali. Anda sudah banyak belajar topologi yang diterapkan dalam berbagai jaringan komputer kan gitu ya. Ada star, ada mesh kan gitu ya. Ada ring dan bus adalah common use kan gitu ya. Common use yang umum digunakan dalam sistem jaringan komputer di sebuah institusi atau sebuah sistem. Oke, protokol. Anda sudah tahulah semua protokolnya. Building blocks of network architecture, bagaimana protokol ya gitu. Kalau menurut standar IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineer, menerapkan beberapa protokol yang umum itu adalah wireless LAN, wireless local area network yang 802.11, mulai dari yang di awal dulu ada B dan G, setelah itu A kan atau E kan gitu ya. Setelah itu ada AC, ada AD, setelah itu ada N kan, B, G. Yang paling awal itu B yang paling rendah kan itu. Setelah itu ada E dan G, setelah itu ada N kan gitu ya. Ada AC, ada D dan seterusnya kan gitu ya. Nah, ini protokol yang diterapkan dalam wireless LAN. Kalau ada wireless personal area network yang skala lebih kecil 802.15, ada Ethernet dan lain-lain. Protokol merupakan satu standar yang untuk transfer data dan komunikasi data. Ya. Communication. Who initiate communication? Siapa yang menginisiasi? Kan gitu ya. Order of communication. How long I can, berapa lama, how long I can talk. Kan gitu ya. Seberapa besar saya bisa bicara. Seperti saya berbicara ini. Saya berkomunikasi dengan Anda. It's not real time, saya rekam informasi atau materi kuliah, nanti ada cek ke real time. Seberapa lama saya bisa menyampaikan ini kan gitu ya. Seberapa besar materi yang suara yang saya bisa sampaikan seperti itu. Dan lain-lain kan gitu ya. Ini kategori untuk komunikasi. Nah, seperti ini protokol. Kalau kita lihat ada seorang say hi atau Anda ketemu kawan Anda, halo kan gitu ya, say hello kan gitu ya. Kawan Anda bilang hai juga, halo kan gitu ya.
nanti apa kabar kawan Anda? Baik. Nah, respon komunikasi ini ada feedback, komunikasi feedback antara Anda dengan kawan Anda itu secara kita manusia kan gitu ya. Nah, begitu juga dengan device komputer kan gitu ya. Ketika antara satu device dengan device yang lain berkomunikasi mirip kan gitu ya. Ada say hello, ada respon, ada respon lagi kan gitu ya. Sampai akhirnya pesan atau yang disampaikan itu komplit kan gitu ya. Sel komputer ini dia ingin berkomunikasi ke device A kan gitu ya. Ada TCP connection kan gitu ya. Halo, hai. Apakah Anda dengar? Yes kan gitu. Karena kawan Anda tadi. Halo, atau Anda menelpon kan itu. Halo, dengar gak? Dengar kan gitu ya. Apa kabar? Tentunya menerima pesan baik kan gitu ya. Kalau Anda bilang apa kabar terus kawan Anda diam saja, means kawan Anda tidak merespon kan gitu apa yang Anda sampaikan juga. Ketika komputer ini mengirim TCP connection request yang sebelah kanan ini diam saja, tidak ada, berarti tidak menerima respon. Nah, tidak menerima respon itu disebabkan ada beberapa hal kan gitu ya. Kalau Anda bilang tadi halo apa kabar, kawan Anda tidak merespon, mungkin kawan Anda tidak dengar kan gitu ya, atau jauh sekali kan gitu ya. Terus atau kawan Anda tidak mengerti dengan yang Anda sampaikan kan gitu ya. Contoh Anda berbicara bahasa Indonesia apa kabar, yang lawan bicara Anda mungkin orang luar kan gitu ya. Dia tidak mengerti bahasa apa kabar itu, atau Anda kawan Anda bilang how are you, Anda tidak mengerti apa maksud how are you itu kan gitu ya. Begitu juga dengan komputer ini, tidak merespon, mungkin koneksinya terputus, tidak ada terkoneksi, atau Anda bilang say request connection, say hello, itu yang device ini menerima tapi tidak mengerti apa maksud Anda kan gitu ya. Maksud yang Anda kirimkan. Nah, keduanya harus mengerti sama kan itu. Untuk itu ada satu standar komunikasi, bagaimana setup komunikasi itu kedua sistem ini paham kan gitu ya. Paham. Seperti kalau kita dulu waktu pramuka kan belajar semafor, kode Morse, Morse kan gitu ya. Untuk merepresentasi huruf A itu titik, ada satu pendek panjang, pendek panjang itu ada kode. Seperti ini juga komunikasi di komputer ada kode. Apakah Anda sudah menerima pesan ini? Ya, akan ada TCP connection respon kan itu. Terus sampai akhirnya komunikasi itu lengkap. Sama Anda bilang, halo apa kabar? Baik, kan kita ada cerita, oke terima kasih, baik kan gitu ya. Close, satu transaksi selesai kan gitu ya. Begitu juga koneksi dengan komputer antara satu komputer dengan komputer lain. Ya. Oke, client server, client aktif, server pasif kan gitu ya. Initiated communication. Server listen dan respond kan gitu ya. Client ini yang aktif kan gitu ya. Client yang aktif. Kalau server itu dia pasif, dia merespon, dia akan jawab seperti ini. Anda pergi ke restoran, yang klien itu Anda. Server itu yang pelayan atau yang punya restoran itu, ya kan gitu ya. Saya mau pesan nasi goreng, dia akan jawab ini nasi goreng. Saya mau pesan minuman ini, kan gitu. Dia ini. Server itu ibarat restoran kan gitu ya. Klien yang harus aktif. Anda harus mau menambah minuman kan gitu ya. Nggak bisa diam, tapi Anda harus aktif. Nggak bisa server menanya Anda perlu apa, Anda perlu apa. Tetapi klien yang lebih aktif. Kalau ini ibarat clients, ini server, dia request akan direspon, dia request akan respon. Klien ini ibarat tamu kalau di rumah makan tadi ya. Saya pesan makanan ini, minuman ini, saya mau tambah ini, saya mau ambil minta ini kan gitu ya. Semua klien yang aktif kan gitu ya. Request kan gitu ya. Nah, server hanya merespon saja dari request tadi. Begitu juga nanti sistem IoT. Nah, server itu Anda aktif yang IoT device-nya itu yang lebih aktif kan gitu ya. Client server model example. Ini ada beberapa HTTP Hypertext Transfer Protocol, SMTP, SSH, kan itu DNS dan lain-lain kan gitu ya. Protokol stack kan gitu ya. Sudah nih ISO ini kan
Sorry, OSI, Open System Interconnection. Mulai dari fisikal ini sudah belajar di network, makanya mata kuliah IoT ini compiling, ada belajar database, bagaimana nanti database, belajar network, belajar dasar sensing actuating nanti di digital elektronik, pemrograman compile dari beberapa mata kuliah. Ini recap saja kan, itu ya, mulai dari physical, data link, sampai application. Ini Anda harus paham bagaimana komunikasi keduanya. Ini levelnya data link, ini network layer kan gitu ya. Ini levelnya aplikasi kan gitu ya. Nah, ini dari sisi OSI layer kan gitu ya. Kalau ini dari TCP/IP kan gitu ya, communication. Ini protokol, ada header, ada trailer. Ini kalau data with header, ada initial AH, PH, dan lain-lain. Untuk mengetahui datanya itu ya. Kalau physical kan dalam bentuk bit by bit. Nah, paling bawah lagi kan physical layer. Terus application. Nah, application layer sudah yang paling top itu kan ya. Tergantung dari levelnya itu. Layer berapa yang Anda kirim pesan itu kan gitu ya. Kalau kita laptop kita konekkan ke internet pakai kabel, pakai wireless, LAN dan lain, itu masih dalam bentuk physical layer kan, paling bawah kan gitu ya, tapi seperti bit by bit. Oke, kenapa orang mendesain layer kan? Why a layer design kan gitu ya? An explicit structure for dealing with the complex system. Struktur untuk menangani sistem yang kompleks kan gitu ya, kompleks yang gitu. Begini ya. Saya ingin mengirimkan paket parcel ya, paket barang dari Pekanbaru misalnya ya, ke Jakarta. Itu ada layarnya. Pekanbaru dari satu kota kan gitu ya, satu kota. Nanti ada di atasnya ada stack lagi antara provinsi. Setelah itu antar provinsi, antar negara kan gitu ya, antar negara di ASEAN misalnya. Nanti ada antar benua lagi. ASEAN, Asia benua, ada stacknya, ada layarnya kan gitu ya. Seperti di administrasi pemerintahan kita, mulai dari RT, RW sampai lurah, camat, itu kan ada stack layarnya. Begitu saya ngirim barang sama-sama di Kota Pekanbaru, saya nggak perlu mentransfer barang ini di stack antar kota kan misalnya, atau antar provinsi kan gitu ya, cukup di stack dalam kota saja. Nah, begitu maksudnya tadi ya kan gitu ya. Kalau Anda sudah berada dalam satu local area yang sama, sudah dalam LAN yang sama, simplify design process. Contoh begini, ada satu paket, 100 paket misalnya, 100 paket. Kalau Anda yang antar negara, antar kota, antar provinsi, semua Anda throw dalam satu tempat, Anda lebih sibuk nanti. Ini ke negara ini. Ketika Anda sortir, ini ada 100 paket, berapa banyak antar negara, berapa banyak antar provinsi, berapa banyak antar kota, kan gitu ya, antar banyak dalam kota. Nah, Anda lebih spesifik kan itu, lebih cepat prosesnya kan gitu ya. Yang dalam kota ya dalam kota, nggak perlu Anda kirim misalnya ke Jakarta nanti balik lagi kan baru, karena Anda kirim antar kota kan gitu ya. Modularity of layers, accommodate incremental changes. Nah itu ya. Ini tadi lebih detailnya yang OSI ini, sistem interconnection, bitstream, error detection, network layer, transport. Ini kalau dari sisi OSI ya kan gitu ya. Kalau ini ada transport, ini bagian bawah ya, transport layer. Nanti ada session layer. Kalau di TCP/IP dibagi dalam 3 kategori saja kan gitu ya. Physical layer. Seperti yang saya bilang tadi, kalau Anda connect ke wireless LAN, konektor kabel ke internet, itu dalam bentuk kabel, konektor voltage, masih dalam bentuk signal kan gitu ya. Ini sudah mengulang saja, Anda sudah belajar di jaringan. Wireless ke listrik, frekuensinya ini kalau umumnya kita menggunakan wireless LAN, wireless local area, atau sistem komunikasi tanpa kabel kan gitu ya. Nah, spektrum frekuensi itu mulai dari 300 Hz, mulai dari satu Hz sebenarnya kan gitu ya, sampai ke tera bahkan giga kan gitu ya. Terahertz, petahertz kan gitu ya. Giga, tera, peta kan gitu. Tidak semuanya bisa digunakan kan gitu ya. Tetapi yang banyak digunakan di bawah 3 giga ini. Spektrum di bawah
30 giga ini, kan ya. Mulai dari 30 kHz misalnya, karena terkait dengan wavelength atau panjang gelombang, ya, panjang gelombang. Karena physical layer wireless ini bermain dengan frekuensi radio, ada lambda situ wavelength-nya. Jadi tidak semuanya bisa berfungsi dengan baik. Kita bisa bermain di low frekuensi sampai ke super high, mungkin super high frekuensi, gitu ya. Dan umumnya dari HF high frekuensi, very high dengan UHF ini yang sangat umum digunakan, ya. Oke. Frekuensi mobile communication. Nah, banyak menggunakan Anda menggunakan internet, menggunakan data dari mobile communication, kan itu ya. Provider telepon, telepon seluler memprovide data Anda, kan. Low frekuensi, kelebihan dan low frekuensi, low data rate, low long distance, travel long distance. Ini ada kelebihan low frekuensi. Kalau high frekuensi lebih cepat, high data rate. Makanya kebanyakan menggunakan di spektrum di sini high frekuensi, kan gitu ya, ultra high frekuensi atau super high, kan gitu ya, super high frekuensi menggunakan spektrum di sini. Kekurangannya short distance, dia akan kecil, ya kan gitu ya, cannot penetrate object, kan gitu ya, seperti ini. Kalau ada pemancar sini, di sini ada penerima, dia ada blok, ada dinding, agak susah mempenetrate, kan gitu, karena lambdanya, panjang gelombangnya sangat kecil, milimeter, kan gitu ya, di sini. Kalau sini sudah milimeter, kan gitu ya, milimeter. Beberapa hal yang mempengaruhi terhadap frekuensi, tentu wireless communication misalnya. Ketika Anda wireless communication itu, baik itu Anda local area network, telepon seluler, bahkan Anda menggunakan frekuensi untuk MOS, Anda proyektor, dan lain-lain, itu ada beberapa hal yang mempengaruhi. Shadowing ini berbayang, kan gitu ya. Seperti kita kan kena cahaya matahari atau kena sinar, berbayang, kan gitu ya, ada bayangan, kan gitu ya. Shadow namanya, kan itu. Reflected, ini reflect. Ya. Kalau kita kasih cahaya ke cermin akan reflect, kan gitu ya. Refraction, menyerap, kan gitu ya. Refraction. Ini biasanya di air, signal listrik di gelombang radio pada masuk air, dia akan menyerap. Refraction. Scattering, menyebar, masa satu ada 3 atau 4, kan itu 2, 3, 4, kan gitu ya. Refraction menjadi small, kan gitu ya. Nah, diffraksi, kan gitu ya. Kalau biasanya ini dari sudut ini akan tidak ke atas, diffraksi ke bawah, dan lain-lain. Ini contoh-contoh beberapa hal yang mempengaruhi terhadap gelombang radio. Pada kenyataannya, real world itu seperti ini, kan gitu ya. Tidak selalu linear seperti ini. Kalau kita transfer dari satu signal ke sini, dia lurus ke atas, di bawah ke sini, kan gitu. Banyak hal mempengaruhi obstacle. Obstacle itu benda-benda yang di sekitar itu ya, baik bangunan, gedung, pohon, gunung, dan lingkungan, dan lain-lain. Ya. Ini yang dunia nyatanya. Ini contoh multi-part propagation. Sebuah pemancar ini misalnya, tower atau apa aja, bisa akses point Anda di ruangan, kan gitu ya. Signalnya nyebar, kena bangunan, dia akan reflect ke sini, scattering ke sini, kan itu. Sehingga di mobil ini menerima ada 2 atau 3 signal dari pantulan ini, dari pantulan sini, dan signal aslinya gitu. Signal mana yang akan diambil? Nah, begitu. Nah, perlu sistem yang intelijen, kan gitu ya. Signal can take many different part, kan gitu ya. Between sender, due to reflection, kan itu reflected dari bangunan, scattering, kan gitu ya. Reflection dan lain. Signal mana yang harus didengar? Seperti Anda berbicara dengan kawan, gitu. Kawan Anda bicara, apa kabar? Dia bergema, kan ada banyak suara. Itu signal mana yang Anda terima, kan gitu ya. Karena manusia mungkin lebih intelijen, lebih dia tahu, oh ini suara yang asli, ini enggak asli, kan gitu ya. Oke, kita masuk ke modulasi. Modulasi secara umum, ini kita bahas secara umum saja. Terkait dengan komunikasi radio, kan gitu ya.
ada SK, amplitudo shift keying, ada FSK, ada PSK kan gitu ya. Kalau ini berbasis amplitudo simple, sederhana saja. Seperti kalau kita dulu radio AM zaman dulu kan ya, radio AM. Setelah itu ada bergerak sekarang radio FM. Kenapa pakai radio FM? Kalau radio AM zaman dulu modulasinya mudah, simple saja. Tetapi kualitasnya tidak bagus karena ada noise, ada pengaruhi. Kalau radio dulu kan kurang bagus. FM suaranya lebih basuh, lebih jernih kan gitu ya. Tetapi perlu bandwidth yang besar. Ini larger bandwidth kan gitu ya. Ini kelemahannya kan gitu ya. Nah, ada lagi PSK, lebih kompleks kan gitu ya. Tetapi lebih robust kan gitu terhadap interference. Kalau dulu radio AM ketika ada interference sedikit saja sudah mempengaruhi suara radio, sudah nggak bagus kan gitu ya. Ini contoh sinar tadi AM, amplitudo, ini berbasis frekuensi, ini berbasis phase kan gitu ya. Oke. Layer 2 data link kan tadi physical data link kan ya. Ini contoh kembali kepada modulasi ini ya. Yang umum dipakaikan di modulasi di seluler adalah FDMA, frequency division, time division, dan code division multiple access. Kalau time itu berdasarkan time saja. Dalam satu slot time itu dia dibagi beberapa waktu kan ya. Kalau frekuensi berdasarkan frekuensi. Misal kita punya rentang frekuensi 1 sampai 2 MHz kan gitu ya. Dia akan dibagi tuh. Kalau dibagi 2, 4 atau 10 bagaimana kan gitu ya. Kalau ada time dibagi ada 3 kategori. Sudah banyak dapat datanya. Selain frekuensi dan waktu, ada waktu, ada slot time di sini kan gitu ya. Nah, code lebih banyak lagi. Ini ibaratnya kalau frekuensi division ini 2 dimensi. Ini sudah ini 1 dimensi, ini 2 dimensi time division, dan ini sudah 3 dimensi kan gitu ya. Ada code kan gitu ya, 3 dimensi. Ethernet most populer, ini sangat umum kan itu Ethernet kan gitu ya. Menggunakan sistem Ethernet pada local area network ya. Arsitekturnya pun sudah umum sekali, bus kan gitu ya. Tinggal lay satu kabel nanti koneksi kan gitu ya. Tapi ada kelemahan. Ini kelebihannya easy to install, sangat murah. Kelemahan data is broken in packet. Makanya kalau ada satu putus ya putus semua kan gitu ya. Oke, itu standar 8023. Ini contoh lain untuk Mac medium access carrier sense GSMA ini ya. Oke, bagaimana data ini ke A terus ke B ke C, bagaimana mengirim data ini satu arah begini ya. Dalam topologi bus tadi. Nah, di sini dapat collision. Bagaimana collision ini kita selesaikan gitu. Ada sense, ada listen seperti tadi, dengar kan gitu ya. Dengar. Setelah itu, is anyone else talking right now? Ketika A ini mengirim ke B dan C, okay, B bilang jangan dikirimkan gitu ya. Dia akan mendengar sense. Apakah ada yang berbicara kan gitu ya. Busy wait if it will transmit kan gitu ya. Kalau sibuk kan begini. Si A ini seperti kita lihat inilah yang manual kan gitu ya. Si A mau mentransfer, mau melemparkan bata ke si B kan, batu bata misalnya di bangunan kan gitu ya. Lempar terus, si A ini cepat kan gitu ya. Si B lambat dari banyak kan gitu ya. Si B ini sibuk, tunggu dulu kan dia. Atau dalam satu compare kan di material. Si A mengirim, letakkan di compare. Si B lambat mengambilnya kan gitu ya. Tunggu dulu, busy, sibuk ya. Setelah kosong nanti baru dikirim lagi. Nah, itu yang komunikasi itu harus ada 2 arah. Keep listening while transmitting ya. If collision detect later kan gitu ya. Tadi saya bilang ini ada anggaplah satu comparable, ada bahan di sini penuh comparable ini. Tunggu dulu, jangan letakkan di si A, disuruh tunggu, jangan letakkan dulu kan gitu ya. Nanti setelah free kan gitu ya, setelah kosong baru diletakkan lagi. Nah, ya. Ini most popular arsitektur untuk LAN star kan gitu ya. Akses point, letak akses point, semua akses kan gitu ya, bentuk star kan gitu ya. Ini yang banyak. Kita tinggal install akses pointnya yang bisa orang lain bisa mengakses. Oke.
Standarnya 802.11 tadi ya. Tetapi ada permasalahan. Kita ke ini di tengah. Ini access point A, radiusnya seperti ini. Access point B, radiusnya sebelah kanan. Kalau A nggak masalah, dia dapat radius untuk A. Di sini kiri. Kalau C dapat radius. Yang permasalahannya di tengah ini. Ya. Ada dua signalnya dia terima. Dia overlapping di bagian tengah. Mana satu yang akan diterima? Nah itu ya. Nah itu yang harus buat satu collision avoidance, multiple access mode. Channel reservation, kelebihan protokol, internet protokol yang umum pakaikan IP kan, TCP/IP kan itu ya, internet protokol. Ada ada network ID, ada host ID. Ini contoh 4 byte kan ya. IP Anda sudah belajar semua di jaringan komputer kan gitu ya, TCP/IP untuk version 4 ada 4 kan gitu ya. Version 6 panjang lagi kan gitu ya. Pada umumnya menggunakan IP version 4 ya, ada 4 byte. 128 atau 1292 169 yang 1010 yang umum default kan ini pakai. Ini IP version 4 kelas A, kelas B, kelas C. Kalau dapat networknya dapat 25. Nanti kelas C lebih kecil lagi ya. Ada karena hostnya sedikit. Ini host yang lebih banyak. Oke, ini contoh IP version 4. Kalau tadi 4 byte, yang version 4 hanya dapat sekitar 4 miliar. Kalau ini nggak terhitung ini. Banyak sekali kan gitu ya. Bukan tidak terhitung, tapi sangat banyak kan gitu ya. Karena sudah 128 byte long kan gitu ya. 128 bit panjangnya kan gitu ya. Oke, ini kembali tadi stack tadi yang kita bahas di awal itu protokol stack tadi ya, IP, TCP/IP. Ini OSI, ini TCP/IP. Routers dalam sebuah LAN pasti selalu ada satu router kan dari backbone of the internet kan itu. Use IP layer to identify source and destination. Ini Anda sudah belajar semua nih di jaringan komputer ya. Hanya mengingat ada routing table kan itu, bagaimana dari AS1 ingin kirim data ke AS4 ini bagaimana hoppingnya, hop to hop. Dan shortcut itu jalur mana yang terpendek kan gitu ya. Anda bentuk dalam satu routing table kan gitu ya. Dari A1 ke A3 bagaimana kan gitu ya. Bagaimana routing table yang possibility. Nah, ini lewat Anda sudah belajar di jaringan komputer. Ya. Ini transport layer, UDP, user datagram protocol, port kan gitu ya. Ini Anda bisa cek lagi IP dan lain-lain. Masuk nih request port berapa kan gitu. IP address misal browser dia request ke Google, nanti IP ini port berapa kan gitu. Ibarat rumah kita. Rumah jalan A nomor sekian, nomor 1 kan gitu. Di dalam itu ada rumah itu kan ada beberapa kamar lagi. Atau kos-kosan Anda ada, kalau satu alamat rumah itu ada 10 kos-kosan. Alamatnya satu, misal jalan A nomor 5 misalnya. Nomor 5 itu ada unit kamar berapa ada portnya. Transport layer, transmission control protocol TCP ini untuk mengirim paket kan gitu ya. Setelah dikirim ada ACK acknowledgement kan gitu ya. Seperti Anda ada kurir mendelivery, ini barang sudah dikirim. ACK itu acknowledgement, Anda tanda tangan, tolong tanda tangan ini tanda terima, bukti terima, itu sudah ACK kan gitu ya, bahwa barang Anda sudah terima kan gitu ya, diminta tanda tangan. Kurir si pengantar itu minta bukti tanda terima, Anda sudah terima tanda tangan formnya sebagai bukti Anda sudah menerima paket yang dikirimkan itu ya, ACK acknowledgement. UDP user datagram protocol. TCP typical choice most application, banyak yang menggunakan TCP yang tak mau hilang data, order, arrival, kan email, web traffic, financial. Tapi UDP user datagram protocol lebih cepat ya. No flow congestion ini tubrakan atau macet. Retransmission kok for real time traffic. Nah, kalau untuk real time selalu pakai UDP kan lebih bagus kan. Nah, upper layer yang top layer itu ya. Top layer ada session layer, presentation, dan terakhir application yang layer mau tunjukkan
application layers. Interface between user application and lower network layer. Ada perantara antara user, banyak kan ada install aplikasi dan network kan gitu ya, aplikasi yang ada install. Application layer sudah layer yang paling tinggi kan gitu. Contoh ini HTTP clients, nanti ada HTTP service, request dia respon seperti yang di awal cerita tadi, ketika request connection, tanya request ini, misal Anda nonton apa, saya sebutkan sajalah di website kan itu apa, di sosial media Facebook, Twitter apa, Anda ingin melihat profil Anda, tolong lihatkan profil ini kan itu, saya mau request mau gambar ini yang saya posting dulu, dia akan menjawab. Di YouTube misalnya, saya request untuk melihat video ini, dia akan, Anda akan request klien, nanti servernya akan memberikan ini videonya kan itu. Nah, web server biasa nih ada klien server, nanti ada TCP port, nanti ada status komunikasi, sistem komunikasi, HTTP request, TCP, IP header, Ethernet sampai ke bawah. Ini kan frame check sequence. Untuk identifikasi header content source-nya, ada berapa headernya, ada nanti ada data, ini data semuanya gitu ya. Ketika Anda request send untuk memberikan alamat kan gitu ya, kode data gitu ya. Oke, itu untuk sisi komunikasi secara umum membahas sekedar untuk mengulangi lagi. Pada intinya Anda sudah belajar di mata kuliah jaringan komputer atau komputer network sebelumnya. Dan beberapa hal seperti yang disampaikan tadi, komunikasi sangat penting pada sistem IoT karena untuk mengirim data secara real time kan gitu ya, pada cloud dan lain-lain. Nah, komunikasi itu sangat penting ya, seperti ini tadi, komunikasi bagaimana sistem Anda, device Anda, internet, IoT sensor, IoT device itu berkomunikasi secara real time. Oke, demikian untuk materi kali ini. Nanti kita akan sambung lagi pada materi berikutnya yang lebih spesifik untuk aplikasi. Kalau kemarin kita sudah bahas sensor dan aktuator, sekarang komunikasi, nanti bagaimana kita ingin meneruskan data, satu contoh untuk di materi berikutnya. Terima kasih, saya tutup untuk yang pertemuan materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.